Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong Ayahnas, apa kabar semuanya hari ini? Oni berharap semoga semua dalam keadaan baik atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, Oni ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Oni Nurul Aulia Suri dengan NPM 2102090169. Oni merupakan salah satu mahasiswa semester 3 jurusan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, di Universitas Al-Muslim Aceh. Tujuan Oni membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah menyimak berbicara, serta sebagai penambah ilmu untuk Yorobun semua. Baiklah Yorobun, pada kesempatan kali ini, Oni akan membahas tentang hal yang telah tertulis pada judul video kita, yaitu tentang dua sayap kehidupan. Apakah Yorobun pernah mendengar tentang dua sayap kehidupan? Ada yang tahu gak sih apa itu dua sayap kehidupan? Apa mungkin seperti sayap burung? Ayo, simak video ini sampai selesai agar Yorobun semua tahu apa itu dua sayap kehidupan. Yorobun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua sayap kehidupan itu adalah sabar dan syukur. Kenapa harus sabar dan syukur? Karena dalam menjalani kehidupan ini harus selalu dibarengi dengan sabar dan syukur. Kita sebagai umat Islam dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bersabar dan senantiasa bersyukur. Sabar dan syukur, mereka saling bersangkut paut. Sama seperti sayap burung, apabila salah satu patah, maka mereka pasti tidak akan bisa terbang. Yorobun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kalian semua sudah pernah mendengar tentang kata sabar dan syukur. Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari kata sabar dan syukur? Sabar berasal dari kata sobara yaspuru sabaran, yang artinya menerima apa-apa yang telah Allah berikan, baik itu kesenangan ataupun kesedihan. Sabar yaitu menahan diri dari segala emosi, keinginan, dan hawa nafsu. Kesabaran adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam menghadapi segala ujian dan cobaan dalam kehidupan ini. Seperti ada yang bilang, sabar itu ada batasnya. Sebenarnya, Yorobun, kesabaran itu tanpa batas. Karena semakin kita mau bersabar atas pemberian dari Allah, maka Allah pasti akan semakin sayang kepada kita. Sifat sabar ada hal yang sangat penting dimiliki oleh setiap manusia. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, dan sungguh akan kami berikan ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sedangkan syukur berasal dari kata syakaro yashkuru syukran wa syukron, yang artinya berterima kasih atau ucapan terima kasih. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan, baik bersyukur dengan perbuatan maupun bersyukur dengan lisan. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana
ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Artinya, dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yorobun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa cara agar manusia bisa selalu bersabar dan senantiasa mau bersyukur. Yang pertama, sabar dan syukur dengan hati. Bagaimana yang dikatakan dengan sabar dan syukur dengan hati? Sabar dan syukur dengan hati yaitu bisa membuat manusia menerima segala bentuk cobaan ataupun nikmat tanpa merasa kecewa dan keberatan atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dan syukur dengan lisan, yaitu apabila kita diberi nikmat selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, dan apabila diberi cobaan kita mengembalikan semua urusan hanya kepada Allah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang ketiga, sabar dan syukur dengan perbuatan, yaitu menahan diri untuk tidak mengikuti hawa nafsu dengan meninggalkan segala perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, serta menggunakan segala nikmat yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya. Lalu, apa yang Allah janjikan bagi mereka yang senantiasa mau bersabar dan bersyukur? Dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 96 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Yorobun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hidup ini hanya ada dua kemungkinan, seperti dalam rukun iman yang keenam, percaya akan takdir baik dan percaya akan takdir buruk. Oleh karena itu, kita sebagai insan yang menjalani garis takdir itu hanya butuh dua sikap, yaitu bersyukur saat bernasib baik dan bersabar saat bernasib buruk. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, sungguh semua urusannya adalah baik, dan demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin, yaitu jika ia mendapatkan kegembiraan ia bersyukur dan itu suatu kebaikan baginya, dan jika ia mendapat kesusahan ia bersabar dan itu pun suatu kebaikan baginya. Yorobun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan manusia di dunia ini tentu tidak terlepas dari berbagai hal, baik itu yang disenangi maupun tidak. Namun kita sebagai seorang muslim haruslah mengingat bahwa semua hal yang terjadi dalam kehidupan sudah ada kehendak dari Allah, sang pengatur takdir manusia. Sehingga dengan kita menyadari, maka akan bisa menanamkan sikap sabar dan syukur dalam diri kita atas segala pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yorobun yang dirahmati Allah, ada kata pepatah, sepasang sayap yang berfungsi dengan baik itulah maka burung bisa terbang tinggi menjelajahi angkasa. Tetapi jika satu sayap tidak berfungsi dengan baik, maka keinginan untuk terbang pun melalang gagal.
Sekian materi Oni hari ini. Bila ada yang benar itu datang dari Allah, dan bila ada yang salah itu datang dari Oni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.